Langsung kepada pertanyaan, siapakah yang harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi seperti halnya deskripsi di atas? Sebentar, berarti insiden ini saya pertegas lagi, dampaknya kepada masyarakat, kerusakan dan keresahan disebabkan hewan liar. Sebentar. Lebih efisiensinya waktu kami berikan kepada Sidogiri untuk mengulas kembali bagaimana jawabannya, kemudian kita amati bersama. Silakan masalah tadi, masalah mubah, agar saya tidak mau mengulang lagi seperti kasus yang digenggong ini. Ya, silakan. Cik, Laut, terima kasih. Pertama, kami kan tadi langsung mengumumkan bahwa dalam permasalahan ini tidak ada yang berkewajiban mendoman kecuali pertama, jika hutan yang memang ditebang itu adalah hutannya sendiri, punya lahan di hutan, maka bagaimana? Maka kami bawakan konsepnya tasarruf mutlak ketika khalafal adat dan yadurrul milkah, bukan malik, maka harus doman. Kemudian ketika mubahat, kami samakan dengan tasarruf di dalam syawarek, bahwa setiap orang itu boleh memanfaatkan syawarek selama ilam yadurrul marroh, kan gitu, selama tidak memberikan pengaruh negatif atau bahaya pada yang berjalan. Kalau nanti melakukan hal-hal yang menimbulkan mata wallada minhu, maka kewajibannya adalah pada orang itu. Maksudnya ketika dia melebihi dari batas yang dibutuhkan, kan tadi kami bahasakan ajam juga. Dalam ajam, orang itu boleh menggunakan seperlunya. Kalau melebihi dari seperlunya, maka konsekuensinya kalau dalam masalah mubahat mata wallada minhu harus domanu alaihi. Perlu ditegaskan Sidogiri, ketika kasus pada permasalahan ini kira-kira gimana Sidogiri? Dengan ibarat itu. Berarti kalau dalam permasalahan mubah itu tidak ada yang berkewajiban kecuali memang penebangannya itu melewati batas. Ya ini kasusnya melewati batas atau tidak? Kalau yang ditebang 1, 2 mungkin bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau penebangnya terlalu banyak melebihi dari kebutuhan sehingga menyebabkan hewan-hewan yang di sana keluar, menimbulkan doror, maka mata wallada minhu wajib bagi orang itu. Sudah cukup sebentar Lirboyo. Ini kan perumusnya 2, silakan Bapak perumus satunya. Saya sepakat dengan yang dirumuskan oleh beliau itu, bahwa kita untuk membidik hukum taklifinya memang dari sisi tanggung jawab secara moral untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar kebutuhan. Itu yang pas, yang kita terjemahkan dari pemahaman Ihya dan Syarah Nawawi itu. Tapi kalau dikaitkan dengan berdampak dan lain sebagainya, maka kita akan kesulitan kalau haramnya itu menunggu berdampak rusaknya ekosistem. Itu kesulitan. Kesulitannya apa? Yang mana yang orang tersebut mempunyai dampak? Apakah penebangan yang pertama ataukah yang 100 ataukah yang ngeten lek saumpamine tabir kula. Kalau kita bidik dengan urusan sesuai dengan undang-undang dan tidak berlebihan, maka siapapun sekalipun dia pertama kalau mengambil di luar kebutuhan, saderenge mengaitkan undang-undang saking fikih riyen. Nggih. Lek saumpami penawaran kula wau kan kados tasawur jenengan iku sampun kula kantongi dari awal saya sebelum berangkat ke sini. Karena ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dihasilkan oleh satu orang saja. Kan tapi logika tadi kan sudah dimentahkan oleh Perumus, itu kan kaitannya dengan doman. Dan itu kaitannya niki dengan kaitannya nggih niki kan yang kaitannya tentang masalah gitu. taklifinenipun. Wau kan dipun setujui makna tanggung jawab itu bimakna ismu dan itu sudah terakomodir daripada bahasa taklifi. Itu tadi yang terkait dengan ism itu tadi kan kita juga tadi sepakat ada tadi bahasa yang ada di mana tadi yang sudah tidak ada hajat muhimah najisah itu tadi ya. Nggih. Wow. Iya. Syarah Nawawi. Itu sudah kita masukkan, makanya bahasanya adalah penebangan liar yang menyebabkan atau kalau mau kita tambahi yang melebihi dari kebutuhan dan mengakibatkan apa tadi
kerusakan ekosistem ini hukumnya tidak dibenarkan. Ini masuk dalam kaitan ini. Artinya tidak dibenarkan itu berdosa. Nggih, berdosa. Lah niku ingkang angsal dosa sinten? Ngoten lho, Pak. Tadi kan sudah disampaikan ketika Makane ngapunten saderenge nggih, kula waosaken takbir kula riyin. Amma mayadurru fala yajuzu fi'luhu ila bi'idnihi. Wa alaihi falau asnada jama'atun amti'atan muta'adidatan. Wa kana kullu wahidin min halam yadurru. Kalau satu orang tidak doror, wa jumlatuha tadurru fa in waqa'a fi'luhu ma'an. Muni'u kulluhum. Li annahu la maziyata li wahidin minhum ala ghairihi. Wa in waqa'a murataban muni'a man hasala bi fi'li ad-dararu duna ghairihi. Berarti kalau mau pakai takbir ini berarti yang terakhir yang jelas itu akan mendapatkan suatu darar atau berdampak pada ekosistem. Karena perusakan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang dan andai saja dilakukan bersamaan, jelas saya sepakat kalian jenengan. Tapi jelas yang ditasawurkan kan setunggal teng mriki benjing malih teng mriko. Nah, ternyata ada ibarat yang lebih ketat dari itu. Maksud saya begitu. Yang lebih ketat dari Cobi nggih, pripun? Jadi tadi itu loh. Artinya ketika satu orang pun selama ini tidak memenuhi ketentuan tadi, yakni sudah melebihi dari hajat, tidak ada hajat muhimah, itu kan entah itu terjadi kerusakan ekosistem atau tidak kan tidak boleh. Ya kan tadi ibaratnya. Maksudnya begini, kalau dari perumus awal itu kan tasawurnya kan begini, hajat oleh personal itu kan ya juga tidak dibatasi. Artinya bagaimana orang itu bisa memanfaatkan, karena apa? Karena hutan itu merupakan sebuah kebutuhan. Lah apakah dengan kebutuhan yang sifatnya itu selalu melekat oleh manusia, kemudian ada sebuah pasal yang melarang untuk menebang, kemudian kalau dalam syariat itu cuma satu madarnya, untuk menggunakan atau qat'ul asjar adalah hajat. Cuma apa rambu-rambunya? Ya hajat ilam yujawis adatan, selama dia itu tidak menyebabkan sebuah doror secara adatnya. Sehingga begini, kalau memang sebuah doror itu tidak bisa dibatasi, terus siapa yang menanggung? Lah teman kami mencoba, yang menanggung atau yang menerima dosa itu adalah orang yang menyebabkan terakhir kalinya, supaya lebih realistis. Ikdamnya itu ya enggak haram, karena tidak wujud yang namanya doror. Begini, sebenarnya Lirboyo itu tidak mengkaji secara khusus ibaratnya sendiri ihya itu. Kita sepakat bahwa ketika ini syuroka, siapapun boleh mengambil, kapanpun, siapapun dan kapanpun, dan terserah. Tapi rambu-rambunya, rambu-rambunya, lah ya, makanya dari ihya ini nanti dikasih rambu-rambu. Tapi dalam fikih secara umum, karena memang yang kita persoalkan adalah pohon, batu yang itu syuroka, maka secara fikih siapapun boleh mengambil kapanpun dan berapapun, itu konsep fikihnya. Cuma ditaksis oleh ihya harus sesuai dengan kebutuhan dan muhimmah yang najizah. Lalu di kelanjutannya itu, kalau memang sesuai dengan kebutuhan yang muhimmah dan najizah, penting dan saat ini juga, maka boleh ngambil tanpa harus perlu pertimbangan. Alasannya ini sangat logis banget ihya itu. Fa in kana lahu wardun sahih, tadi itu maslahat najizah muhimmah, falahu dzalik. Alasannya kenapa kok falahu dzalik secara umum sekalipun akan berdampak apapun, idzas sajar wal hayawanu ju'ila fidaan li aghradil insan. Karena memang kekayaan alam itu memang diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Selama manusia butuh ya sudah pakai saja. Yang penting begini, najizan muhimmah. Perumus diselesaikan dulu. Makanya fa innahuma jami'an ya, faniyani halikani fa ifna'ul akhas fi baqa'il asraf muddatan ma aqrabu ilal adli min tad'i ma jami'an. Alasannya lagi, daripada kita menjaga ekosistem tapi akan berdampak pada manusia yang betul-betul butuh, itu lebih adil
untuk meninggalkan yang akhos dan mempertimbangkan yang asyraf. Oke. Atau daripada kita menyanyiakan kesemuanya. Itu Poin sangat ditanggapi. sehingga rumusan yang diungkapkan oleh Perumus itu saya kira sudah sangat mengakomodir. Sebentar, selama begini. Untuk kepentingan pribadi yang muhimmah dan najizah dan sesuai dengan undang-undang. Oke, terakhir begini, coba Tambahan musafir. Artinya itu tidak perlu untuk mempertimbangkan akan berdampak ekosistem atau tidak, karena keberadaan ekosistem itu semata-mata memang untuk kebutuhan manusia. begini. Sehingga menurut Ihya sendiri, Ihya-nya yang ngomong, kesampingkan kebutuhan ekosistem, kedepankan kebutuhan yang asyraf, yaitu siapa? Ya manusia. Nah, ibaratnya demikian kok malah. Akhirnya pemahamannya, selama pengambilannya masih dalam koridor mubahat, boleh. Perubahan ekosistem itu sebuah keniscayaan, semakin banyak manusia, Tapi otomatis ekosistem semakin banyak. kalau ikuti pola pikir jenengan. Sebentar. Perubahan ekosistem yang suatu keniscayaan dan ini tidak bisa dihindari dan lebih mementingkan kehidupan manusia daripada ekosistem niku piyambak, ngoten nggih. Sebenarnya dari sisi ini ada nggak kewajiban dari syariat menjaga ekosistem? Ada kalau akhirnya kalau tasawurakan tunggu dulu, ada kalau memang tidak berbenturan dengan kebutuhan manusia. Ada. Kalau selama berbenturan dengan kebutuhan manusia, kita kesampingkan. Boten. Wong ini jelas kok. Akhirnya ngeten Pak Tasawur. Antara kebutuhan akhos dan asyraf tetap yang dimenangkan asyraf. Nggih, akhirnya tasawur ngeten. Musafir. Ketaksiran ataupun kok nanti kesalahan yang diperbuat meskipun itu merupakan Musafir suatu ada, kebutuhan musafir. yang sekunder ataupun kebutuhan-kebutuhan pokok, karena dia itu lupa untuk melakukan suatu reboisasi hutan. Sedangkan reboisasi hutan sendiri ini sebenarnya dari syariat juga ada ibaratnya. Akhirnya kan ngeten, kalau Bapak cuma mengatakan ekosistem itu lebih Tapi di samping mubahat lah nggih. punya kewajiban lain, yaitu menanam kembali. Lah nggih, berarti wujud taksir meskipun dia itu untuk memenuhi Ngambil selama dia butuh, dan dia juga ada kewajiban untuk melakukan reboisasi. lain hal berarti. Loh, akhirnya wujud taksirnya di situ. Saya stop dulu. Moderator Stop. Jawis. Saya stop Madura, dulu Madura. Lirtoyo. Coba